Tak jarang ada lelaki yang kesepian dalam pelukan istrinya. Tak sedikit pula istri yang gelisah dalam pangkuan suaminya. Menikah bukan sekedar cinta, tapi ada yang lebih besar dari itu, yakni ibadah. Ibadah itu jadi bernilai tatkala dikerjakan dengan niat yang benar, sesuai tuntunan dan ikhlas. Begitu pula halnya dengan pernikahan. Pernikahan menghalalkan hubungan cinta sepasang manusia. Halal berduaan kemana saja, kapan saja, dan di mana saja. Berduaan menjadi bernilai di sisi Allah tatkala diniatkan dalam rangka ketaatan padanya, mengikuti aturannya, dan semata-mata mengharap keridhoannya. Berdua itu membawa ketenangan, kedamaian, dan ketentraman yang disebut sakinah. Tumbuhnya kasih yang disebut mawaddah. Berseminya perasaan sayang yang disebut rahmah. Tatkala ini hilang dari mahligai pernikahan, itu pertanda broken home, keluarga bermasalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sebetulnya untuk apa sih menikah? Sahabat yang bahagia, secara terperinci setidaknya ada 5 tujuan mulia dari sebuah pernikahan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling asasi. Apa itu kebutuhan yang paling asasi? Seks, kasih, dan sayang. Kedua, menjaga keberlangsungan manusia di muka bumi. Ketiga, untuk melahirkan generasi yang solih solihah. Keempat, mewujudkan keluarga Islami. Kelima, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, begitu mulia Islam mengatur umatnya. Begitu ketat Islam menjaga umatnya dari perbuatan haram, yakni zina. Bahkan dalam Al-Quran sering kita temukan ayat wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekati zina. Zina itu didekati saja tak boleh, apalagi diperbuat. Kenapa Islam begitu tegas melarang perzinahan? Sebab zina dapat menyebabkan rusaknya pertalian nasab, keturunan jadi tak jelas, merusak moralitas, seakan menyerupai binatang, merusak pergaulan sosial, memutus hubungan persaudaraan, menambah maraknya angka kriminal, dan lain-lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang berbahagia, semakin teranglah di benak kita bahwa berdua itu untuk bahagia. Bahagia sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam doa ini ada visi akhirat, ada misi kesungguhan, ada harapan. Itulah kerangka bahagia yang kokoh, yang perlu disemai dalam bahtera keluarga kaum muslimin. Sebaliknya, berdua bukan untuk mendua. Mendua pertanda ada masalah. Masalah yang tumbuh atas ketidakmantapan hati, penyelewengan pikiran, kedustaan yang dipelihara, dan cinta yang hampa. Seringnya hubungan seperti ini dibangun atas pondasi syahwat belaka. Nafsu yang melimpungi diri membuat akal tumpul tak berdaya. Memilih menikah karena godaan fisik semata, sementara ketulusan niat dan kemurnian cinta terabaikan. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Hal ini penuh resiko di pertengahan usia pernikahan, atau saat tubuh mulai keriput, wajah mengkerut,
badan tak menarik lagi. Maka sekali lagi saya ulang, sikap mendua ini bahaya bila dipelihara atau dibiarkan begitu saja, juga merusak jiwa dan logika. Sikap mendua ini bisa berwujud 4 hal. Pertama, mulai kurang tertarik pada pasangan yang sah, mudah marah, sensitif, jarang memuji, adanya ketidaknyamanan terhadap pasangan. Akibatnya sering memicu keributan dengan pasangan. Kedua, mulai mengagumi wanita atau lelaki lain secara berlebihan. Sesekali membandingkan dengan pasangan yang sah, sering menyebut-nyebut kebaikan lelaki lain, memuji-muji kecantikan wanita lain, diam-diam sering membuka sosmed perempuan atau lelaki lain, menyimpan foto gambar wanita atau lelaki lain. Akibatnya bergelimang zina kecil. Sahabat yang berbahagia, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja dilarang. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan, "Innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jadi sahabat yang berbahagia, kata Allah dalam surat Al-Isra 36 ini, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, mulai memburu lelaki atau wanita lain. Tak jarang ada lelaki yang kesepian dalam pelukan istrinya, tengah malam chattingan dengan wanita lain, alias will, wanita idaman lain. Tak sedikit pula istri yang gelisah dalam pangkuan suaminya. Akhirnya saat suami tak di rumah, ia pun bergerilya, SMS-an, telepon-teleponan dengan teman lelakinya alias Bill, pria idaman lain. Sahabat yang berbahagia, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua. Dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan yang diharamkan. Zina kedua telinga adalah mendengar yang diharamkan. Lidah, lisan bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan yang diharamkan. Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang, menyentuh yang diharamkan. Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Hati itu pun bisa berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian atau mendustakannya. Jadi sahabat yang berbahagia, semoga Allah melindungi kita dari zina, zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, zina hati, dan zina yang paling besar adalah zina kemaluan. Keempat, mudah mengatakan pisah, cerai. Saat ada masalah kecil, ributnya tak kunjung usai. Kemudian dengan enteng berkata, "Baiklah, kalau begitu kita pisah saja. Sepertinya bercerai lebih baik daripada bertengkar melulu," ujar si istri atau suami yang terkena penyakit ganas mendua ini. Betul,
bahwa tak ada pasangan yang tak punya masalah. Bahkan semua pasangan pernah bertengkar alias ribut. Namun mereka dewasa dalam menyikapi. Mereka mengedepankan kematangan akal dan jiwa. Cinta mereka selalu lebih besar ketimbang masalah besar yang ada. Ini adalah perisainya. Cinta mereka selalu lebih besar ketimbang masalah besar yang ada. Sabar menjadi jurus saktinya. Dengan itu, masalah semakin menambah kekuatan cinta mereka untuk bertahan. Sementara si Semprul tak punya rahasia ini. Akibatnya begitu mudah mengatakan talak, cerai. Ya udah talak aja. Ya udah kita cerai saja. Ini omongan-omongan konyol yang tidak semestinya dimiliki oleh seorang suami atau seorang istri dalam pernikahan. Terakhir ingatlah bahwa Nabi kita telah berwasiat sejak 14 abad yang lalu. Janganlah mudah mengatakan cerai. Sebab itu prestasi terbesar musuh manusia yang bernama Iblis laknatullah alaih. Jadi Iblis itu dia punya peringkat prestasi. Ada ranking-rankingnya. Ada yang bisa menggoda sehingga seseorang itu pergi beli minuman keras, pergi berjudi. Itu godaan dari iblis. Mencuri itu godaan. Senang melihat aurat itu godaan. Berzina itu godaan. Ada juga yang suka bikin keributan, digoda untuk itu. Ini ada prestasinya masing-masing. Tapi sahabat yang berbahagia, rupanya prestasi terbesar iblis di dunia ini adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Lalu iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Ini si rajanya mengatakan, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah cerai dengan istrinya. Maka iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Jadi sahabat yang berbahagia, saat kita cerai dengan pasangan kita, maka ini adalah prestasi terbesar dari iblis dan jejaringnya. Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita pelihara rumah tangga kita, tumbuhkan cinta yang selalu lebih besar ketimbang masalah besar yang ada. Lalu dijaga dengan sabar. Mari kita wujudkan keluarga bahagia, harmonis di dunia, bersama di surga.